There's everything here. There's lots of bars, cafes, restaurants, coffee shops. There's shopping streets. Yang menyatakan bahwa di dalam lokasi di atas kapal ini sudah tersedia minuman yang kita bisa minum. Everything. There's a bar nearby. It's a boating company. Ya, itu adalah kapal yang memberikan informasi kepada penumpang kapal. But also, you can get yourself somewhere in the 1 middle jam. of the night, stay over at the police station, check out the next morning, and start all over again. Ya, ini bapak kita itu. A nice holiday. Ya, di sana ibu kita. Ibu kita selama 12 hari berada di Eropa ya Bu ya. Itu pasangan serasi Romi dan Juliet yang alhamdulillah berapa puluh tahun Bu menikah, usia pernikahannya? Alhamdulillah sudah 36 tahun. 36 tahun, masih mesra, masih membuat kita iri, masih membuat masih menjadi inspirasi bahwa kita ingin seperti beliau. Luar biasa ini. Jadi banyak hal yang kita dapat selama kita berada di sini. Kita mendapatkan tempat-tempat yang baik, mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan makanan-makanan yang baik, termasuk ketemu dengan banyak orang Indonesia di beberapa tempat, termasuk disapa seorang bule ketika sholat Jumat. Itu sudah merupakan hal yang luar biasa. 12 Ya, ya, 4 kita tahun. bisa mengelilingi kota Amsterdam. Kita berada di air. Ada bule-bule ganteng yang ada di sana. Kalau ada bule yang terkagum-kagum padahal masih masyarakat asli Belanda, apalagi kita yang bukan asli penduduk Belanda. Tapi itulah, walaupun dalam realitas sejarah, kota ini atau masyarakat Belanda itu adalah pernah menjajah kita selama 350 tahun. Ini kalau kita berada di terowongan, di jembatan. Tapi apapun itu, meskipun pernah menjajah, ya setelah penjajahan selesai ya selesai. Indonesia adalah salah satu negara yang menjaga perdamaian dunia. Seperti dalam undang-undang bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Jadi kita sekarang terbebas dari penjajah dan kita sekarang menikmati negara yang menjajah kita selama 350 tahun. Kota kecil, tetapi bangunan-bangunannya khas sehingga bisa menghipnotis semua orang, wisatawan baik mancanegara atau wisatawan asing yang datang ke Amsterdam sekedar untuk melepas penat, sekedar untuk menjawab penasaran kita terhadap informasi bahwa negara-negara Eropa adalah salah satu negara yang paling indah, merupakan surganya dunia. Jadi kami kemarin berjalan mulai dari Milan, kemudian dari Swiss, kemudian dari Amsterdam, di 3 kota, di Frankfurt Jerman juga. Di tiga kota negara itu kita dibuat berdecak kagum karena selama perjalanan tidak ada tempat-tempat yang tidak indah, semuanya adalah indah. Jadi di Kanal Plus ini kita bisa naik kapal secara bersamaan, bisa naik secara private, bisa merayakan pesta di atas air, tapi tentunya harganya mahal. Ini untuk satu orang berapa tiketnya, Mas Gun? Ini Berapa euro? sekitar 30 euro. 30 Tapi euro. kita bayar 25 euro. Karena kita dapat diskon khusus. Itulah enaknya kalau memiliki tour leader yang profesional. Jadi kita sering dapat diskon, sering dapat fasilitas khusus yang bisa memudahkan kita selama kita tour di Eropa. Terlalu apa? Perahunya banyak banget. Dia berhenti dia. Kata langsung. yang Dia kayak ada terlalu banyak kata yang kita ungkapkan, jadi tidak saking indahnya sehingga kadang-kadang kita tidak bisa berkata apa-apa tentang keindahan kota Belanda. Ketika gelap seperti ini berarti kita lagi berada di bawah jembatan. Next to us is the Leidse Straat.
And we got the Leidse Plein, we got the Leidse Bosje. Ini air di sini apakah tidak pernah pasang, Mas Gun? Pasang ya. Kalau pasang berarti ada pengaturannya. Oh, pengaturan untuk jembatan Jadi kalau tersebut. ini kayak itu bebek kan, kamu bebek liar. Orang sini nggak berani nangkap karena takut kayak semacam Ada penyakit burung itu, flu burung itu. Oh, iya. Nah, itu yang bebek udah kabur dia nggak akan ambil di sini. Berarti kalau pasang itu jembatan bisa diatur ke atas atau bagaimana? Enggak, nanti kan di sana ada pengaturannya. Oh, pengaturan air ya mungkin ya, Jadi semacam. saya ceritain nih ya. Ya. Ini di depan sini, tuh ya bangku-bangku, Pak, banyak orang yang sewa apartemen ini. Setelah sewa apartemen, dia misalnya setahun 2 tahun. Nah itu kan keadaannya kosong. Pas dia keluar dari apartemen itu, dia akan punya namanya tempat tidur atau lemari ataupun kursi. Itu harus dikeluarkan. Jadi kalau di sini banyak orang Madura kaya-kaya. Karena di sini banyak barang-barang bekas yang baru dipakai setahun 2 tahun. Yang bisa dijual ya. Dijual. Jadi satu itu. Terus kedua, informasi yang penting nih. Di sini banyak orang tua yang punya. Orang tua itu kalau udah punya anak, umurnya udah lepas dari 21 tahun dan pemerintah yang bayar, itu anak udah nggak pernah balik lagi ke orang tua. Dan di situ terjadilah yang namanya berbahaya antara hubungan orang tua dan anak. Kenapa? Anak nggak pernah datang, orang tua juga udah nggak pernah pikirkan lagi. Saat udah tua, banyak orang tua yang karena sekarang orang tua nggak ngerti internet, baca koran kan. Kayak tadi lihat kan di beberapa kan ada yang jual koran. Nah koran itu dia baca setiap hari. Kalau tukang koran ngasih koran udah 5 hari numpuk, artinya orang yang di dalam itu, orang tua tersebut ada masalah. Dia akan lapor ke polisi akan lihat, cek ke dalam kamarnya, ternyata orang tua tersebut meninggal. Nah jadi putus tali persaudaraan nih Pak. udah, makanya di sini kenapa orang nikah nggak mau punya anak, karena itu. Dan di sini boleh tahu ya yang saya bilang. Kayak gitu. Jadi banyak cerita yang maaf saya terlalu banyak yang ceritakan, jadi saya nggak ceritakan. Tetapi kalau lagi ingat kondisi gini saya langsung langsung cerita. Gitu. Jadi kalau untuk mempertahankan populasi gimana Mas Gun? Kan, Di sini? Iya, nyatanya kan di sini juga masih tetap banyak orang gitu. Kalau misalnya mereka nggak Kalau punya di sini anak itu kan berarti kan sistemnya pergaulan sama. bebas. Suka Ya, sama suka gitu. Ya, mempertahankan polisi itu satu, kedua sama kayak di Singapura. Kalau di Singapura itu melahirkan anak itu si istri atau keluarga itu dikasih 9.000 Sing dolar. Kalau nanti lahirkan kedua itu si istri atau keluarga dapat 15.000 Sing dolar. Jadi kalau yang 9.000 Sing dolar itu yang anak pertama, yang kedua dapatnya 15.000 Singapura dolar. Jadi beberapa negara kenapa sekarang dia nggak menikah gitu, karena menurut mereka bahwa punya anak itu berbeda dengan di Indonesia. Punya anak ada banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Kalau di sini beda, punya anak tersebut menjadi apa namanya, menyusahkan orang tua begitu. Sebenarnya sama. Sekarang falsafah banyak rezeki di Indonesia itu sekarang malah bukan ada kalimat tambahan, banyak anak banyak rezeki yang harus dicari gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Yeah, about the story about the taxes and the width of the house. It's a funny story, right? Itu Kapten lagi It menginformasikan doesn't apa add lagi up. itu? No, it doesn't add up. No, there would be gaps between the houses if that were true, or something, or. So I want you to forget it. It's not true. It's there was a tax based on the width of the houses, but it's from the 19th century, and the buildings were built. The houses were built in the 17th and 18th century. Jadi kalau memang saya amati dalam perjalanan selama sometimes it's a house 8 has a hari very narrow front and a wide ini back, and that's what it's sama dengan firman Tuhan. Kalau kalian ingin What is true about the houses is menuliskan salah satu keagungan Tuhan, kalau pohon-pohon ini yang ada di dunia ini dijadikan pensil, kemudian air laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta, tidak cukup untuk menceritakan keagungannya, karena besarnya mahakarya yang luar biasa, ciptaan yang luar biasa dari yang maha kuasa. The top floors, the houses were used by merchants, were owned by merchants, and they had the storage on the top floors. And later on,
these houses became too big for normal families, and they split the houses in half. And the one story, the upper 2 stories were used for one family, and the lower 2 stories were used for another family. And then they had to cut Dalam stairs. hati ketika saya menikmati keindahan ini, saya ingin suatu ketika teman-teman saya, saudara-saudara saya, anak-anak didik saya, mungkin suatu ketika bisa menikmati keindahan ini. Jangan hanya saya yang bisa menikmati dan bisa cerita, tapi suatu ketika perjalanan ini harus menjadi inspirasi bagi anda semua bahwa Eropa sangat amat amazing. Top. Ini baru Eropa Barat, brother. Yes. Belum lagi Eropa Timur. Gitu ya. Ya, kita berdoa semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi Mas. Amin. Dalam suasana Siap yang pasti membantu. lebih senang, lebih membahagiakan. Dan hari ini kita banyak cerita. Satu hal yang buat saya harus malam itu, aduh, ternyata kalau punya cucu itu benar-benar lebih bahagia dari punya anak. Semalam Mas Gun ini nangis karena kangen cucunya. Cucunya berada di Senegal. Alhamdulillah, papahnya pinter, anaknya pinter, cucunya juga pinter. Dari atas perahu di kawasan Kanal Plus, Subarkah Maulana bin Mansur Bakri melaporkan. Pak, lihat tuh. Oh iya, kursi-kursi Pak ya. Benar kan omongan saya? Iya. Dan itu nggak ada orang ambil kan? Nanti ada yang ambil. Yang ambilnya apa? Sampah, truk sampah. Oh, tapi bukan karena takut penyakit Mas Gun ya? Bukan ya? Enggak, di sini sistemnya gitu. Jadi kita nih masuk ya ke apartemen ya. Di apartemen tuh kita nggak berhubungan sama orang. Jadi bapak akan datang ke bank. Kita bayar ke bank tanggal sekian, lu masuk keluar tanggal sekian. Bayarnya 3 kali. 1 kalau untuk sebagai jaminan. Kedua bayar buat bulan ini. Ketiga buat bayar kalau terjadi sesuatu di rumah itu. Jadi kalau bayarnya misalnya 1 juta, berarti harus bayar 3 juta. Terus ini milik siapa Pak? Ada yang udah punya pribadi. Kalau yang pemerintah dia udah buka tempat sendiri. Ini nggak tahu nih lihat apakah dia melewati yang saya bilang itu red zone, ya kan? Kalau misalnya lewat saya kasih tahu, tapi kalau enggak ya berarti emang nggak lewat. Kiri kanan bangunan ada hotel. Bukan hotel, apa? Apartemen Pak. Cuma di sini kan rumah tinggi-tinggi, Bu. Karena kalau musim panas, ya kalau musim. Dan satu poin di sini adalah rumah itu, coba Bapak Ibu perhatikan, tidak ada kanopi. Tahu kenapa? Tapi airnya jadi Ya, jangan pikir air. Di sini Bu, mikirnya adalah snow, salju. Jadi kalau ada kanopi, ini kanopi dihajar sama salju jatuh ke bawah. Supaya nggak jatuh, makanya dia langsung dari atas nggak pakai kanopi. Kalaupun ada dia bikin musim panas dia buka yang ditarik, yang didorong. Terus kalau udah musim dingin lagi tarik lagi. Gitu. Kalau Ibu tadi lihat di mana tuh yang tadi kita pergi tuh, Polendam kan ada tuh rumah-rumahnya nggak pakai. Iya. Nggak pakai. Itu masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ada angin, badai salju itu nggak sampai mecah kaca itu Mas? Enggak. Enggak ya? Ini mobil listrik. Iya Pak. Mobil listrik lagi dicas. Oh iya Pak dicas. Yang di sini yang hebat merajalela sepeda. Sepeda bukan main Pak. Sini banyak dicuri. Sepeda paling 25 euro, 35 Iya. euro, 50 euro. Paling mahal 75 euro paling. Dia punya penangnya, punya nomor